Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channelku. Halo teman-teman semua, selamat datang di YouTube channel aku. Sebelumnya kenalin nama aku Ali. Di video kali ini aku pengen bahas apakah KIPK itu bisa mempengaruhi kita untuk lolos di SNBP, SNBT, dan juga ujian mandiri. So buat kalian yang penasaran, jangan lupa buat tonton video ini sampai akhir, jangan di skip, dan jangan lupa juga buat klik tombol subscribe dan bunyi notifikasinya supaya teman-teman dapat notifikasi apabila aku upload video terbaru lainnya. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Nah, oke teman-teman semua, sebenarnya untuk pembahasan mengenai KIPK ini udah pernah aku bahas di video yang dulu banget aku pernah buat. Tapi video-video itu aku dasarkan atas data-data yang pernah aku temui dan aku cari di SNMPTN tahun sebelum-sebelumnya, yaitu tahun 2021 maupun tahun 2020. Nah, di video itu aku jelasin tentang beberapa macam hal berdasarkan hasil perhitungan dari data-data calon mahasiswa yang keterima di SNMPTN ataupun SBMPTN dan lain-lain. Nah, terus di video kali ini aku pengen bahas khusus untuk tahun 2023, yaitu SNBP, SNBT, dan ujian mandiri. Nah, ternyata yang perlu teman-teman ketahui bahwa untuk daftar yang berasal dari KIPK atau daftar dari KIPK, baik itu jalur SNBP, SNBT maupun ujian mandiri, ada kekhususan tertentu yang perlu teman-teman ketahui. Nah, di sini aku bakal bacain peraturan menteri tentang penerimaan mahasiswa baru yang aku udah cantumin linknya di bawah kalau semisal teman-teman pengen ngelihat secara lengkapnya seperti apa. Nah, di peraturan ini udah dijelaskan pada pasal 19 ayat 1 dan 2 yang berbunyi seperti ini. Yaitu untuk ayat yang pertama, PTN wajib mencari dan menjaring calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi tetapi kurang mampu secara ekonomi dan atau calon mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal untuk diterima paling sedikit 20% dari seluruh mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua program studi. Terus lanjut untuk ayat yang kedua, PTN dalam menjaring calon mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat ke-1 atau ayat pertama dilakukan melalui seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP, seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT, dan seleksi secara mandiri oleh perguruan tinggi negeri. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa terdapat kekhususan tertentu ya yang bisa kita lihat atau semacam peluang khusus lah ya untuk para calon mahasiswa yang berasal dari KIPK. Nah, KIPK itu kan secara gampangnya kurang mampu tapi dia berprestasi. Nah, bahwa di masing-masing perguruan tinggi itu diwajibkan ya untuk mencari dan menjaring para calon mahasiswa yang berasal dari secara gampangnya memiliki KIPK. Dan itu bakal diterima paling sedikit 20% dari total calon mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi tersebut. Dan dari minimal 20% itu harus tersebar di seluruh prodi. Jadi, paling sedikit mungkin ada satu calon mahasiswa yang keterima di masing-masing jurusan yang dari KIPK. Terus di sini juga perlu kita perhatikan di ayat 2 bahwa PTN itu dalam menjaringnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 itu dilakukan melalui SNBP, SNBT, dan mandiri. Jadi ketiga-tiga seleksi ini melibatkan pertimbangan di poin pertama atau di ayat yang pertama tadi. Nah, jadi setiap jalur ini bisa dipertimbangkan untuk menerima KIPK. Calon mahasiswa yang mendaftar menggunakan KIPK maksudnya. Nah, jadi selamat dan beruntung buat teman-teman yang daftar menggunakan KIPK. Teman-teman ada sedikit kekhususan dari masing-masing PTN dan ini juga udah dicantumkan di peraturan menteri. Jadi otomatis seluruh PTN melaksanakan hal yang seperti ini atau peraturan yang seperti ini. Namun yang perlu diperhatikan sekali lagi bahwa poin pertamanya di ayat pertama yaitu adalah calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi. Jadi yang bakal dinilai pertama itu potensi akademiknya. Nah, jadi untuk SNBP, SNBT maupun ujian mandiri tentunya yang harus kalian perhatikan adalah komponen utama dari masing-masing jalur dulu. Bukan kalian dari KIPK atau tidaknya dulu. Jadi, teman-teman tentunya harus tetap belajar untuk mempersiapkan SNBT maupun ujian mandiri ataupun menyusun strategi untuk SNBP-nya. Oke.
semoga video kali ini membantu teman-teman dan semoga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Dan aku harap teman-teman bisa suka dengan video ini. Maka dari itu jangan lupa tinggalkan like serta jangan lupa buat komen video ini kalau misal masih ada pertanyaan dan atau ingin berdiskusi tentang segala sesuatu ataupun lebih khususnya tentang seleksi SNBP, SNBT maupun ujian mandiri. Dan jangan lupa buat share video ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian dapat manfaatnya dari video yang aku buat. Serta jangan lupa buat klik tombol subscribe dan bunyi notifikasinya supaya teman-teman dapat notifikasi apabila aku upload video terbaru lainnya. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih udah nonton. See you next video dan bye-bye.